Selamat pagi pemirsa. Dalam situasi yang amat mengkhawatirkan akibat keganasan virus corona, seluruh elemen bangsa seharusnya bergandengan tangan untuk bersama-sama melakukan penyelamatan. Namun yang terjadi sebaliknya, oleh sebagian kalangan wabah justru dijadikan sebagai senjata untuk menyerang pemerintah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 13 Juli 2021 dengan tema berkolaborasi bukan nyinyir bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih pakai masker, jaga jarak, cuci tangan? Kalau ini kan sudah protap. Sudah prosedur tetap ya? Tetap. Kita keluar rumah tanpa pakai masker, aneh begitu ya? Hidup ya prokes. Oke, kita akan bahas nanti mengenai editorial berkolaborasi bukan nyinyir, tapi kita lihat dulu pemirsa dan Bang Elman, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Vaksinasi individu di luar APBN. Ini kemarin sempat menjadi perbincangan ini Bang Elman. Apakah jadi, apakah tidak? Lalu ada yang mengatakan, loh ini vaksinasi gratis belum mencapai target, kenapa sudah ada yang berbayar nih? Bagaimana Bang? Nah itu yang sebetulnya pemahaman yang salah kaprah sebetulnya. Jadi vaksin yang berbayar ini, vaksin gotong royong ini, sama sekali tidak mengganggu program pemerintah untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Yang sudah terjadwal ya. Dan hingga ini mestinya vaksin gotong royong ini justru menambah kekuatan baru, percepatan supaya kita mencapai target untuk vaksinasi ini kan. Untuk kekebalan komunal itu ya, herd immunity juga ya. Intinya sebetulnya ini tidak mengganggu apa yang sudah direncanakan, tetapi mengakomodir orang-orang yang belum punya akses kan gitu. Belum mendapatkan giliran ya. Giliran gitu. Tapi dia ingin cepat. Nah kan begitu. Jadi ya dibayar dan ini tidak menggunakan APBN. Iya, tidak menggunakan APBN dan kalau tidak salah juga jenis vaksinnya berbeda ya dengan yang dilakukan di masyarakat pemerintah itu, Bang? Iya, berbeda tapi sama. Iya, khasiatnya sama. Khasiatnya sama. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dia sama. Jadi sekali lagi ini sebetulnya sama sekali tidak mengganggu yang menjadi hak rakyat. Iya. Karena ada yang berhitung tuh Bang, katanya kalau ini kemudian dilakukan, wah ini untungnya Kimia Farma ini besar sekali. Ya, itu nyinyir aja. Itu. Orang yang memang kebenciannya sudah diubun-ubun. Jadi apapun yang dilakukan orang lain, yang dibencinya pasti salah begitu ya? Pasti salah. Tapi kita akan bahas itu di editorial. Kita tinggalkan berita itu dan kita akan ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Pastikan pasien isoman adalah isolasi mandiri, dipantau secara ketat. Berita ini mengatakan memang data menunjukkan pasien yang isoman itu banyak yang meninggal, Bang. Bagaimana, Bang? Nah, ini memang bisa dibayangkan ya betapa para dokter-dokter, terutama dokter puskesmas ya, yang di sekitar lingkungan itu pasti kepayahan, kecapean, kan gitu kan. Nah, tetapi kan tidak berarti mereka bisa mengendorkan perhatiannya terhadap yang isoman di rumah. Karena seringkali memang tidak terpantau. Pantauannya kurang ya? Nah, beberapa kasus terjadi kan. Bahkan obat sudah berhari-hari mungkin belum nyampe kan gitu kan. Jadi sekali lagi kita minta mungkin terutama satgasnya harus proaktif. Para RT RW juga harus proaktif. Ini harus sama-sama. Tugas bersama untuk menyelamatkan orang yang isoman. Dan disinilah juga diharapkan perhatian tetangga ya Bang. Tetangga. Jangan kemudian masa bodoh. Jangan. Tidak merasa itu kewajibannya, jangan begitu. Bukan kewajiban, tetapi empati. Itulah gunanya bertetangga. Kita harapkan isolasi mandiri ini akan dipantau lebih baik lagi. Kita tinggalkan berita itu. Kita masih di halaman 2, pemirsa. Aturan STRP mampu turunkan mobilitas. STRP surat tanda registrasi pekerja
Ini untuk pekerja yang masih harus keluar dari rumahnya. Ini efektif berarti, Bang Eman? Sangat efektif. Sangat efektif. Jadi apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta ini benar. Sehingga memang menurut saya STRP ini harus tetap pengeluarannya harus ketat. Oke. Jangan sembarang. Dikontrol betul ya? Dikontrol betul dan juga di hulunya juga dikontrol. Katakanlah misalnya KRL dari Bogor misalnya atau dari Depok dari mana. Jadi orang yang mau masuk ke kereta api ini tetap dikontrol secara ketat. Nanti juga angkutan umum yang lain mungkin juga MRT, ya Transjakarta menerapkan juga ya? Harus menerapkan. Oke. Ini akan menolong nih. Iya, tapi kalau ini kan terbuka juga peluang untuk bikin surat-surat palsu begitu loh Bang. Kan kemarin kan sempat sekian waktu yang lalu ada antigen palsu, ada vaksin palsu. Nah ini bagaimana nih Bang? Kita ini memang sangat pandai untuk memalsukan. Dan itu sebetulnya keahlian itu nggak boleh dikembangbiakkan. Diteruskan itu. Ya. Nggak boleh. Harus dimatikan dari awal. Harus dimatikan dari awal. Tapi juga kita berharap supaya pelaksanaannya baik, makanya ada kritik seperti itu. Betul. Tapi kritiknya harus berdasar ya. Harus berdasar. Karena kalau tidak berdasar itu artinya nyinyir. Itu akan kita bahas di dalam editorial Bang Herman dan pemirsa. Editorial kita pagi ini berkolaborasi bukan nyinyir. Nah, masalahnya begini Bang, ketika semua usaha sudah dilakukan, tadi Bang Herman sudah katakan, kalau memang orang sudah tidak suka dari awal, memang benci, apa saja yang dilakukan orang yang dibencinya itu pasti salah. Nah, tapi kan pada waktunya ada juga ternyata yang memang kritik itu benar dan membangun. Bagaimana nih Bang membedakannya Bang? Bagaimana membedakan itu adalah kritik yang membangun atau nyinyir? Ya, ketika kita katakanlah misalnya mengkritik kekurangan perhatian terhadap isoman kan. Oke. Itu kan wajib disampaikan. Tetapi janganlah berlagak kritik, tapi sebenarnya dia sebetulnya nyinyir. Bahkan rasa kebenciannya udah sampai dibunuh-bunuh kan. Oke. Sehingga memang orang-orang ini sebetulnya tetap terbawa karena dendam politik sebetulnya. Oh ada ya? Dendam politik yang tidak pernah berakhir. Sisa politik masa lalu. Pokoknya sisanya itu tetap bergelora dalam dirinya kan. Tidak bisa move on. Sehingga memang dia tetap mencari ruang. Dan ruang itu akan mendapat tempat ketika ada masalah. Dan sekarang ini masalahnya adalah COVID-19. Kita harus mengakui keadaan memang masih buruk. Faktanya memang kematian masih tinggi. Faktanya memang yang terpapar tetap tinggi. Kemarin 40.000 lebih. Nah, tetapi kan tidak berarti pemerintah berhenti. Pemerintah tetap berusaha keras. Nah, disinilah sebetulnya peran seluruh elemen bangsa. Mari kita saling bahu-membahu menyatukan energi yang ada dalam diri kita masing-masing. Satukan bagaimana membantu memerangi COVID ini. Bukan malah bagaimana membuat pemerintah ini jatuh. Dan di mana-mana sekarang kan Presiden tolong kibarkan bendera putih. Nah ini apa kaitannya bendera putih dengan COVID? Oke Bang, kita akan bahas itu lebih jauh dan inilah pemirsa editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 13 Juli 2021, berkolaborasi bukan nyinyir. Berkolaborasi bukan nyinyir. Dalam situasi yang amat mengkhawatirkan akibat keganasan virus corona, seluruh elemen bangsa semestinya bergandengan tangan untuk bersama-sama melakukan penyelamatan. Namun yang terjadi sebaliknya. Oleh sebagian kalangan, wabah justru dijadikan sebagai senjata untuk menyerang pemerintah. Narasi-narasi bahwa pemerintahan Joko Widodo gagal menangani pandemi mencuat belakangan ini. Seruan agar Jokowi mundur pun menyesaki dunia maya dan dunia nyata. Di media sosial Twitter, tagar mundur aja Pak D trending beberapa hari lalu. Desakan agar Jokowi mengibarkan bendera putih
tanda menyerah juga bertebaran di mana-mana. Di dunia nyata, sejumlah pihak menilai Jokowi tak mungkin lagi diharapkan sebagai penyelamat rakyat dari bencana besar akibat COVID-19. Mereka yang memang selalu berdiri di sisi berbeda dengan pemerintah itu menganggap pemerintahan Jokowi nyata-nyata gagal mengatasi pandemi hingga situasi sedemikian parah saat ini. Mereka mendesak Jokowi mundur agar rakyat Indonesia selamat, seperti halnya rakyat Amerika Serikat ketika Presiden Donald Trump digantikan Joe Biden. Ada pula yang mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi failed nation, negara gagal lantaran pemerintah gagal menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19. Harus diakui, situasi negeri ini memang tidak sedang baik-baik saja. Mustahil disangkal, perkembangan pandemi COVID-19 semakin mencemaskan. Tak mungkin disanggah, kita dalam kondisi yang buruk, sangat buruk. Jumlah penderita melonjak luar biasa, fasilitas kesehatan kolaps, obat-obatan ataupun oksigen langka dan mahal. Warta kematian yang kerap terdengar di mana-mana ialah kejadian nyata. Namun, menjadikan situasi dan kondisi yang buruk itu sebagai kesempatan untuk menyerang pemerintah merupakan sikap dan perilaku yang jauh lebih buruk. Betul bahwa masih ada kekurangan dalam diri pemerintah, kekurangan konsistenan dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan, serta buruknya antisipasi ialah contoh kekurangan itu. Pemerintah perlu masukan agar tetap berada di jalan yang lempeng dalam mengatasi keadaan. Masukan yang apik akan membuat upaya lebih produktif. Akan tetapi, pemerintah tidak butuh nyinyiran, apalagi hujatan yang didasari kebencian dan motif politik. Benar kata Presiden saat menghadiri acara doa bersama bertajuk Pray From Home 2 hari lalu, bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi ini sendirian. Ia menekankan perlunya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, bukan malah saling menyalahkan. Ketimbang menyuruhkan agar Jokowi mundur yang cuma membuat gaduh, elok nian jika energi yang ada dioptimalkan untuk menggemakan pentingnya solidaritas. Kepentingan menebar pesimisme dengan mengkhawatirkan bangsa ini akan gagal, lebih bagus menyuarakan optimisme bahwa kita pasti bisa mengalahkan corona. Terus menyalahkan pemerintah bukanlah sikap yang bijak. Dalam situasi seperti sekarang, hanya sisi kemanusiaan yang mesti kita kedepankan. Buang jauh-jauh kepentingan politik, kubur dalam-dalam ambisi kekuasaan. Beban pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya sangatlah berat. Mari kita bantu dengan kerja nyata. Jangan malah diganggu dengan beragam cara. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong, bergotong royong untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kepada pemerintah, kita ingatkan tak perlu reaktif menanggapi segala nyinyiran. Teruslah bekerja karena rakyat tak butuh perdebatan yang justru bisa menyebabkan imun tubuh berkurang. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut terlepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang, emang kita mau berbincang dulu Bang. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, selamat pagi. Selamat pagi Leo, selamat pagi Bang Elman, selamat pagi Indonesia. Iya, salam sehat ya Prof. Hamdi. Kalau bicara soal bicara soal kritik kan sebetulnya itu sesuatu yang baik, tapi beberapa orang dengan berdalih bahwa itu adalah kritik akhirnya jatuhnya ke nyinyir, dan ini mempersulit penanganan kita semua, bukan hanya pemerintah sebetulnya, terhadap COVID-19. Kalau Anda melihat Prof. Hamdi, apakah memang bangsa Indonesia itu sudah semakin luntur dengan semangat bersatu, melihat COVID ini tidak main-main, ini ancamannya langsung nyawa, atau memang ini hanya segelintir orang saja yang menggunakan media sosial, akhirnya seakan-akan sudah banyak orang Indonesia yang kemudian tidak lagi peduli dengan persatuan bangsanya. Bagaimana Prof? Saya melihat yang kedua lebih benar, hanya ada segelintir orang yang memanfaatkan kesempatan ini. Kalau bahasa anak sekarang itu ada kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Okay. Bahwa misalnya seluruh rejim di seluruh dunia pun, nggak hanya di Indonesia, tertatih-tatih mengatasi masalah ini. Dan sudah memakai pilihan-pilihan kebijakan yang paling rasional pun. Kan tidak ada yang jumawa atau dengan lantang mengatakan saya paling berhasil.
seluruh pilihan-pilihan kebijakan mengatasi pandemi ini ya ada plus minusnya lah, ya kan? Tidak ada yang sempurna. Dan bahwa hari ini juga seluruh dunia tidak ada yang jumawa mengatakan saya berhasil 100%. Nah, apakah dengan begitu misalnya pandemi masih ada, terus tiba-tiba sekelompok orang bilang rejimnya angkat anduk putih aja lah, atau ada yang mengatakan revolusi aja lah. Ini presidennya gagal, rejimnya gagal, ganti yang baru. Nah, yang begini-begini nih yang harus kita katakan, kita ingatkan lah. Ini perilaku-perilaku seperti itu yang nggak elegan dalam demokrasi gitu loh. Peralihan rejim itu ada waktunya nanti, 2024, oke? Atau misalnya kalau Anda mengatakan presidennya gagal, mau dimakzulkan, itu sudah diatur juga di konstitusi. Kapan itu bisa dimakzulkan, ya kan? Sudah ada aturan semua. Kalau hari ini, yang penting kita lakukan adalah, boleh melakukan kritik kebijakan. Karena saya bilang, setiap alternatif policy, pilihan-pilihan kebijakan, ya pasti ada plus minus. Tinggal kita cari yang optimum saja. Tapi kasih argumen, kasih data. Atau juga ada orang mengatakan begini, saya yang paling bisa mengatasi ini, kalau gitu saya dikasih kesempatan mengelola republik ini. Apa iya? Anda kan cuma baru ngomong gitu kan, kira-kira begitu. Oke, kan? Prof, kalau begitu apakah benar kalau misalnya kita bisa katakan sebagian orang di Indonesia, mungkin politisi ya, yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya COVID ini adalah orang-orang yang tidak punya etika, atau maaf kalau saya harus bilang orang-orang yang tidak beradab begitu. Tidak punya etika, atau menurut saja justru pecundang demokrasi. Kalau dia mau bertarung, saatnya nanti di tempat dan waktu yang sudah ditentukan, bukan dalam kondisi sekarang. Sekarang Anda nggak fair kalau bertarung, gitu loh, bahwa seluruh rejim pun juga tertatih-tatih menghadapi gelombang pandemi ini yang luar biasa. Ini kan ujian peradaban, bukan hanya ujian rejim loh, ujian peradaban. Gitu. Seluruh dunia itu sedang struggle. Nah, dalam keadaan misalnya ya, ada seorang yang sedang menghadapi musuh luar biasa dari luar, Anda malah ngajak dia tarung tinju, kan nggak fair sebenarnya. Baik, kita harapkan pesan ini sampai kepada orang-orang yang suka nyinyir, bukan mengkritik. Prof. Hamdi Muluk, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Prof. Hamdi. Bang Herman, kalau bicara soal sosiologi dasar mengatakan satu kelompok, satu bangsa bersatu kalau ada musuh bersama. Pertanyaannya kan sebenarnya musuh bersamanya ini jelas COVID-19. Tapi kok kalau di Indonesia jadi tidak membuat kita bersatu juga? Kenapa, Bang? Ya, memang kalau saya melihatnya kembali lagi, ini kan karena dendam politik. Dendam politik yang belum kesampaian. Jadi dia tetap menganggap ini masih pilpres gitu kan. Padahal sudah 3 tahun ya? Ya, 2 tahun lebih lah. Nah, saya setuju dengan apa yang katakan Prof. Hamdi tadi kan. Kalau ada niatnya mau ingin bertarung, ya kan ada waktunya 2024. Bukan sekarang. Tapi tidak sekarang. Sekarang ini kita seluruh dunia malah kan, termasuk Indonesia kan, sedang menghadapi pertarungan nyawa kan. Nyawa sekarang sedang dipertaruhkan ini kan gitu. Langsung nyawa ya? Nyawa kan gitu kan. Nah, itulah sebabnya pemerintah berusaha melahirkan kebijakan-kebijakan baru bagaimana untuk melawan ini kan gitu kan. Nah, tapi di tengah usaha pemerintah, di tengah usaha rakyat untuk memerangi COVID ini, muncul orang yang nyinyir. Orang yang menganggap pemerintah telah gagal. Pemerintah memang harus melempar bendera putih kan gitu. Handuk putih. Nah, pertanyaannya, apa solusi dari kamu? Apa? Kalau kau menganggap ini tidak benar, yang benar yang mana? Ya, ini yang mestinya harus diberikan oleh mereka yang mengkritik. Tapi karena ini bukan kritik, melainkan nyinyir, pasti dia tidak punya jalan keluar. Atau ada yang mengatakan begini, Bang, ya nanti waktu giliran saya yang berkuasa, nanti saya akan melakukan. Suka ada yang mengatakan begitu, Bang. Kita ini kan sudah
selalu berpedoman begitu. Nyawa rakyat di atas segala-galanya. Seharusnya. Kalau hari ini COVID ini merenggut nyawa orang lain, besok juga bisa merenggut orang yang nyinyir. Kita kan tidak tahu. Saya berdoa. Semoga sehat semua. Semoga orang-orang nyinyir ini, orang-orang yang memanfaatkan COVID ini untuk melampiaskan dendam politiknya, tetap terselamatkan. Dia tetap sehat. Dia harus lihat bagaimana suksesnya negara ini mengatasi COVID ini. Supaya dia juga nanti akan menikmati kue-kue dari pembangunan ini. Baik. Dia nggak boleh mati. Masalahnya Bang, kalau ini terus-terusan terjadi, dan sayangnya adalah mereka punya pengaruh ke banyak orang Indonesia, banyak yang ngikut itu Bang. Nah ini bagaimana memastikan supaya demokrasi, kebebasan berpendapat itu tidak mengganggu usaha bersama untuk melawan COVID. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bagaimana sebelum tadi jeda saya bertanya bagaimana kalau orang-orang yang nyinyir ini itu adalah orang-orang yang punya posisi, yang kemudian followernya atau orang yang percaya kepada dia banyak dan akhirnya terpengaruh juga dengan orang-orang yang nyinyir ini. Bagaimana itu Bang? Ya, tetap kita gunakan fakta ya untuk menjawab ini ya. Oke. Fakta menyebutkan ya dari hasil survei bulan Juni lalu dari surveinya dari Bung Saiful Mujani ya, 76,5% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja pemerintah. Penanganan COVID ya? Iya, termasuk penanganan COVID. Oke. Jadi 76,5, kan begitu. Nah, kalau bicara lagi di tingkat elit ya kan partai-partai yang pendukung pemerintah. Sampai hari ini tetap solid. Situ ada Golkar, situ ada PDIP, situ ada Nasdem, situ ada PKB, ada Hanura, ada Perindo, ada PSI, ada dan bahkan Partai Gerindra juga solid mendukung pemerintah. Kan begitu kan. Jadi itu elit kan gitu kan. Dengan kata lain sebetulnya kalau bicara fakta, pemerintah sekarang ini tetap kuat. Jadi kalau ada pertanyaan yang nyinyir ini ada berpengaruh, sebetulnya mereka sih, saya nggak mau sebut namanya karena masyarakat juga sudah tahu. Dari itu ke itu, L4, lu lagi, dan mereka tetap beropini dan beropini di medsos kan gitu kan, digaungkan, di kemana-mana kan gitu. Sekian platform medsos ya. Jadi sebetulnya kalau masyarakat sih sebetulnya tidak ambil pusing. Jadi masyarakat sekarang sudah pandai memilah-milah. Jadi mereka aja yang merasa masih hebat. Oke. Kita akan bertanya dulu Bang Elman kepada pemirsa Metro TV bagaimana melihat berkolaborasi bukan nyinyir. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, dunia saja berkolaborasi untuk membantu Indonesia. Malah di dalam sendiri ya ada oknum-oknum yang nyinyir. Saya ini bukan anggota partai loh Bung Elman, tapi saya wajib mengucapkan terima kasih kepada Nasdem yang telah berpartisipasi soal APD. Dan ambulansnya di seluruh daerah maupun pusat diserahkan untuk membantu mengatasi masalah ini. Juga telah melakukan vaksin. Mana partai yang lain? Jangan menjadi tengok-tengok saja kerjanya. Orang-orang yang nyinyir itu Bung Herman harusnya dibawa berobat. Mungkin buta, tuli, atau ada gangguan otak. Banyak dokter, nakes, kepala daerah yang meninggal. Tak terdengar, tak terlihat, tak terpikir oleh mereka. Berapa banyak lagi kita harus mendengarkan ucapan innalillahi di muka bumi Indonesia ini. Buta tidak melihat, Jokowi sudah pontang-panting buat rumah sakit di Pasar Rumput, buat rumah sakit di asrama haji diminta mundur. Dia bisa nggak mengatasi segera? Berbuat apapun tidak, cuman jadi troublemaker. Jangan jadikan situasi ini menjadi ajang ketenaran dengan nyinyir. Menurut saya, sebentar Pak, menurut saya situasi ini bukan karena kesalahan Jokowi, tapi ulah saudara-saudara kita yang membangkang, yang tidak percaya adanya corona dan tidak prokes.
Saya betul ada hal-hal yang kurang konsekuen dilakukan oleh pemerintah. Soal perhatian untuk isoman, dan saya mengusulkan untuk suntikan ketiga untuk para nakes agar tidak terlalu banyak yang meninggal. Do what you can do, hai partai-partai yang lain atau elit-elit yang nyinyir. Solve this problem, not only NATO, never action talking only. Nyinyir terus, no violent, nation violent. You are notorious, terkenal karena negatif. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Nadira Anindita Ralena, seorang dokter. Dokter Nadira di Jakarta. Dokter Nadira, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo dan Pak Eman. Ya, bagaimana dok? Boleh diupdate sedikit bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melayani masyarakat, dokter? Oke, baik. Sebelumnya terkait nyinyir dan nyinyir, saya sangat setuju dengan pernyataan sebelumnya bahwa saya izin mengingatkan kembali bahwa COVID itu ada dan nyata. Kami yang berada di garda terdepan di fasilitas, khususnya di fasilitas kesehatan primer, sangat merasakan chaosnya sendiri. Bahkan lebih dari hampir 50% dari teman-teman kami sudah positif di fasilitas kesehatan primer. Semua kelelahan, masyarakat berbondong-bondong ke fasilitas kesehatan primer, namun jumlah dari personel kami pun semakin menurun karena COVID ini. Jadi memang saya setuju sekali, salah satu cara mengatasinya adalah memang mencapai herd immunity melalui vaksinasi. Kalau semua diserahkan kepada pemerintah akan memakan waktu yang lama, sehingga perlu kesadaran dari masyarakat sendiri terkait COVID ini, terkait vaksinasi sendiri. Dan itulah juga fungsinya kolaborasi ini. Ini situasi darurat. Jadi apabila misalkan dari semua pihak harus berkolaborasi terhadap situasi ini, misalkan nyediain fasilitas buat vaksinasi, kemudian membantu menyediakan logistik buat yang isoman. Terus juga yang paling penting adalah disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Karena semua sudah kewalahan, khususnya para nakes. Kalau misalkan tidak dipercepat lagi vaksinasinya, berapa lama lagi kita akan diakhirkan pandemi ini? Terima kasih. Dok, ada pertanyaan satu lagi, dok. Ada oknum dokter, saya bilang oknum karena katanya diperiksa sudah tidak ada surat izin dokternya, yang mengatakan hal yang sebaliknya, sudah ditangkap sih, sudah diperiksa oleh pihak keamanan. Tapi kalau masih ada orang-orang seperti ini, dok, bagaimana ini, dok? Ya, itu yang saya bilang, itu mungkin baiknya adalah merasakan sendiri apa yang kami rasakan di garda terdepan. Karena kami sendiri yang merasakan berbondong-bondongnya pasien datang ke kami, namun kami yang merasakan sendiri juga jumlah personel kami yang semakin menurun tiap harinya karena exposure yang semakin meninggi tiap harinya. Namun badan kami, kami manusia juga, kami bukan robot, sehingga kalau kami capek pasti kami sakit gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat semakin tinggi angkanya, tapi personel kami juga semakin turun, gimana selesainya kalau misalnya tidak ada kerjasama dari seluruh masyarakat, dari seluruh aspek. Oke, terima kasih Dokter Nadira, tetap berjuang dan bersabar ya dok, terima kasih. Di belakang Dokter Nadira ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Indra, pendapat Anda, silakan. Ya, tentu keadaan sulit memang dalam masa pandemi. Nah, seharusnya kita kembali lagi. Mengapa kita diciptakan di dunia itu? Yaitu selain untuk beribadah, menjadi wakil Allah, dan membangun budaya. Keadaan yang begini harus ada harmonisasi antara aku, Anda, tanggung jawab kita kepada Allah, dan bagaimana memakmurkan alam. 4A mudah diingat. Namun memang dalam ajaran Muslim, Bung Leo, calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa iri atau dengki. Nah, kenyataannya di dunia ini banyak orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kalau saja sebagai anggota masyarakat, sebagai apa saja pun, apakah kepala desa untuk tingkat yang kecil nih di daerah, RT, RW, lurah, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh keamanan, kemudian kesehatan dan masyarakat sendiri.
Baik, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Herman. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak, singkat padat saja. Silakan Pak Izar. Ya, jadi begini, memang sekarang ini banyak orang yang sudah krisis akhlak, krisis moral ya. Tidak semuanya sih. Sebenarnya apa yang dibilang oleh Pak Herman tadi sudah cukup lumayan, udah penuh gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan saja bahwa pemerintah harus tetap jalan semangat ya. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah benar ya, tidak perlu terlalu peduli dengan yang nyinyir-nyinyir itu. Saya setuju dengan Pak Herman tadi, yang L4 tadi lo lagi gitu, yang itu aja gitu kan. Nah, kenapa kita harus peduli dengan orang yang begini? Nah, saya ingin memberikan pengalaman saya perhatikan juga di medsos itu. Kalau ada orang yang mendukung, yang ingin melengsarkan Jokowi, maka lebih banyak yang mendukung daripada yang ingin yang melengsarkan itu. Itu yang pengamatan saya. Ingat ya, silent majority itu jauh lebih besar. Nggak usah khawatir kalau hal-hal seperti itu. Jadi L4 itu ya itu. Apalagi kalau ada yang bilang fail nation. Waduh, saya mau ketawa ya. Ini pasti targetnya 2024. Apa yang sudah harus dikerjakan oleh grup mereka gitu. Kira-kira demikian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi. Bagaimana Bang Eman? Para pemirsa melihat dengan jeli ini, bagaimana Bang? Ternyata kita nggak usah jawab, pemirsa sudah cukup mengerti. tangkas kan, cukup cerdas dia menjawab yang L4 itu. Dan memang lucu ya, L4 ini seperti yang dikonstatir oleh Bung Leo tadi kan, ini kan sudah kan orang-orang pintar sebetulnya, orang cerdas. Oknum ya? Oknum ya. Nah, tetapi faktanya kecerdasannya tidak pernah dia gunakan, artinya tidak dia gunakan untuk bagaimana mengatasi COVID ini. Kan begitu. Contoh masyarakat saya lihat di pedesaan ya, kota-kota, banyak membuat dapur umum. Swadaya itu. Tanpa ada yang menyuruh. Tanpa ada yang menyuruh. Bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Tadi Pak Ondo menyebutkan, ada Partai Nasdem. Nggak ada yang nyuruh itu. Dia menyiapkan vaksinasi. Ambulans juga. Ambulans. Jadi di Jakarta ini sekarang Nasdem itu sudah melakukan vaksinasi di seluruh wilayah. Tidak ada yang nyuruh. Tidak ada yang nyuruh itu. Nah, mestinya kan partai politik ya seperti ini. Jangan malah ada pimpinan partai politik yang kerjanya tiap hari meneropong. Waduh, ini ada kelemahan Jokowi ini. Gagal di negara ini katanya. Itu aja kerjanya. Failed nation. Pokoknya dia menganggap dan dia mungkin berharap negara ini gagal gitu ya. Nggak bakal gagal. Tadi kan Pak Izar kan mengatakan yang muncul itu yang L4 tadi itu dari lula gitu itu kecil. Jumlahnya sedikit. Tapi yang terbesar tadi kan hasil survei juga mengatakan yang terbesar ini justru mendukung pemerintah. Jadi saya mau katakan kepada mereka ya, lihatlah yang meninggal itu korban COVID. Saya nggak tahu sudah ada nggak keluarga korban dari keluarga Niger ini kan. Jadi maksud saya, kau juga harus ikut bagaimana supaya tidak bertambah yang meninggal. Tidak bertambah orang terpapar, tetapi orang yang sembuh yang tetap lebih banyak kan begitu. Ada yang mengajak begini Bang, di hari-hari terakhir ini saya baca lewat berbagai sumber, juga ada yang menyampaikan secara langsung kepada saya, ayo kita beritakan berita-berita baik. Kalau misalnya ketika melihat angka COVID, harian itu kan ada kasus baru, ada yang sembuh, dan ada yang meninggal. Jangan hanya terfokus kepada kasus barunya saja ataupun angka meninggal. Lihat juga kesembuhan, karena ya itu keniscayaan ketika kita melihat angka bertambah itu ya karena perilaku sebagian dari kita juga yang abai terhadap prokes. Jadi suarakan suara-suara yang positif katanya begitu. Bagaimana Bang? Saya dalam beberapa grup WA, saya selalu bilang, tolong berita-berita buruk tentang COVID ini dihilangkan, setidaknya dikurangi. Tetapi perbanyaklah apa yang misalnya katakanlah tingkat kesembuhan. Ada pertolongan dari masyarakat ini. Hal-hal yang positif. Hal-hal positif. Karena itu jauh lebih
menambah imun, kekebalan masyarakat. Iya. Tapi kalau berita-berita tentang keburukan, kita udah tahu kok keadaan buruk. Pertanyaannya Bang, bagaimana menyadarkan orang-orang yang masih suka nyinyir ini? Karena at the end pada akhirnya kan dia juga orang Indonesia, tinggalnya di negara yang sama, orang-orang keluarga lingkungannya juga mirip dengan kita, bisa kena COVID juga. Apa memang harus menunggu sampai ada keluarganya yang terkena dan sampai fatal? Kita harus jeda dulu Bang Ilman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, kalau memang orang-orang nyinyir, kita kan berusaha ini juga menyadarkan mereka. Tapi kalau mereka tetap tidak sadar, tetap nyinyir, tetap mengatakan, sudahlah pemerintah menyerahlah, ini kita sudah sangat tidak tertanggulangi COVID, bagaimana Bang? Saya sih bukan apa-apa ya, Bung Leo. Saya sih menganggap orang yang nyinyir ini, biarkan aja terus nyinyir, dan kita anggap aja itu vitamin. Vitamin. Jadi pemerintah harus menjadikan dia vitamin untuk memacu lagi. Dia akan lelah sendiri. Dan pemerintah tidak boleh mengeluarkan sekecil apapun energi untuk memikirkan mereka. Tidak perlu melaporkan orang-orang ini supaya ditangkap begitu. Tidak perlu menangkap mereka. Biarkan saja. Pada dasarnya rakyat tidak pernah dengar dia. Tidak pernah. Malah rakyat bilang gini, gitu aja lu, ngapain lu? Dari sekolah tinggi-tinggi, pangkat tinggi-tinggi, kerja kamu hanya begitu aja. Ya udah, urus anak cucumu, urus anakmu, nah, gitu aja. Jadi karena percuma kita berhadapan dengan orang yang memang tidak berpikir sehat. Kita akan menyita, menguras seluruh tenaga kita untuk dia. Rakyat sekarang membutuhkan tenaga pemerintah seoptimalnya untuk memberikan rakyat. Tapi kalau ada orang yang mengkritik Bang, dan memang dengan cukup akurat menyajikan data, lalu dia memberikan alternatif kebijakan, begini saja loh soal masker, misalnya soal oksigen atau hal-hal yang lain, itu boleh atau tidak? Pemerintah tidak boleh menutup telinga satu detik pun buat kritik-kritik yang sehat. Katakanlah ketika soal oksigen, pemerintah harus mendengarkan itu. Ketika harga obat-obat membumbung tinggi sampai ke langit, pemerintah harus mendengar itu. Ketika pemerintah mendengarkan bahwa di mana-mana ada penimbunan obat, vitamin hilang, masker begini, itu harus didengar. Dan nggak boleh membunuh kritik seperti itu. Tetapi kalau nyinyiran, dendam politik, yang L4 itu, lu lagi, orang itu segelintir. Dan kita udah tahu kok. Ada yang sudah kesal, pernah kebagian, tidak dapat lagi. Ada motif itu ya. Ada orang pecatan. Jadi menurut saya sih, kita di media mainstream juga kan tidak muncul dia kan. Dia hanya di medsos saja. Ya itu aja. Wah, unggonggong. Wah, waduh, ini sepertinya dia yang terbaik. Padahal kalau ada kompetisi setingkat kelurahan, belum tentu dia lolos. Bang, pertanyaannya Bang, tapi bagaimana dengan masih ada masyarakat yang mungkin karena literasinya kurang, akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan orang-orang nyinyir ini di media sosial, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, saya tidak akan menafikan bahwa ada orang yang percaya. Dan itu wajar aja, Bung Deo. Dan kita nggak sanggup membuat masyarakat ini semua berpikir positif. Tidak perlu meyakinkan mereka bahwa itu adalah salah, hoax atau sama apa? Ketika orang bilang, saya tidak mau divaksin. Tetap kita sadarkan. Tapi kalau tidak mau, ya kita jangan kehabisan tenaga kita untuk mengajak dia. Kan banyak yang ingin divaksin. Banyak prioritas lain. Banyak prioritas lain. Jadi orang-orang ini, saya tidak mau menyebutkan dia sampah. Tidak. Saya tetap menganggap dia orang yang
ya warga negara yang baik. Tapi mohon maaf, kau tidak perlu diperhatikan lagi, nyinyiran kau nggak perlu diperhatikan. Tapi saya mendoakan supaya dia tetap sehat, jangan sampai terkena COVID, agar dia bisa membuktikan bahwa negara ini tidak gagal. Agar dia bisa membuktikan bahwa pemerintah berhasil menumpas COVID ini. Ada yang bilang begini Bang, kalau memang tidak mau diselamatkan, tidak mau dijaga, negara sudahlah tidak usah menjaga dia begitu. Itu nggak boleh. Negara harus tetap menjaga yang nyinyir-nyinyir itu. Nggak boleh dia dibiarkan. Bahkan kalau dia lapar, kita antar makanan kepada dia, nih kau makan ini. Kalau sampai terkena COVID gejalanya? Bawa ke rumah sakit. Tetap ya? Gratis. Supaya kemudian harapannya sadar. Harapan kita sadar atau tidak sadar, kita nggak peduli. Tapi dia harus kita selamatkan. Musuh pun kita harus bela. Ya, baik. Semoga apa yang kita lakukan ini menyumbangkan kalau bisa kesadaran untuk orang-orang yang nyinyir. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, beban pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya sangatlah berat. Mari kita bantu dengan kerja nyata. Jangan malah diganggu dengan beragam cara. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kepada pemerintah, kita ingatkan tidak perlu reaktif menanggapi segala nyinyiran, teruslah bekerja karena rakyat tidak butuh perdebatan yang justru bisa mengurangi imun tubuh. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda. Metro TV